Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan sekalian. Kami dari tim PT Indo Internet akan mempresentasikan analisis rasio keuangan kami, yaitu PT Indo Internet Tbk periode tahun 2022 hingga tahun 2024. Presentasi kami hari ini akan mencakup 14 bagian, mulai dari profil perusahaan, berbagai analisis rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, hingga rekomendasi strategis untuk perusahaan dan investor. Presentasi ini dikerjakan oleh tim kami yang terdiri dari saya, Lingga Trikurnasya Budi, Kalisa Nuritami, Mako Salsabila, dan Nisrina Mustika. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan dan latar belakang perusahaan. PT Indo Internet Tbk atau dikenal dengan kode saham Indonet adalah perusahaan penyedia infrastruktur digital di Indonesia. Perusahaan ini fokus pada penyediaan infrastruktur digital, terutama layanan data center melalui HVDC dan jaringan konektivitas. Visi mereka adalah menjadi yang terdepan dalam menghadirkan infrastruktur digital generasi baru yang berkelanjutan di Indonesia. Misinya adalah menyediakan ekosistem layanan infrastruktur digital yang inovatif dan bernilai. Yang menarik di periode ini, Indonet melakukan strategi besar-besaran dengan leverage tinggi untuk membangun dan mengkomersialkan aset data center baru mereka. Ekspansi besar-besaran ini akan menjadi kunci dalam memahami fluktuasi rasio keuangan yang akan dibahas. Analisis yang kami lakukan memiliki tujuan yang jelas. Kami ingin mengevaluasi kesehatan keuangan, efisiensi operasional, dan struktur risiko PT Indonet setelah mereka melakukan investasi capex besar di periode 2022 sampai 2024. Untuk yang tidak tahu apa itu capex, capex adalah capital expenditure, adalah biaya modal atau pengeluaran besar perusahaan untuk membeli, meningkatkan, atau memelihara aset tetap jangka panjang seperti bangunan, mesin, atau teknologi yang akan memberikan manfaat bisnis lebih dari 1 tahun. Itu yang dinamakan capex. Selanjutnya, metode yang kami gunakan adalah analisis rasio keuangan yang mencakup 4 aspek utama. Likuiditas untuk melihat kemampuan bayar jangka pendek, solvabilitas untuk struktur modal, rentabilitas atau profitabilitas perusahaan, dan aktivitas untuk efisiensi penggunaan aset. Oke, ini semua adalah pendekatan standar dalam analisis keuangan. Untuk analisis lebih dalam akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu analisis rasio keuangan. Mari kita mulai dari rasio yang pertama, yaitu ada rasio likuiditas atau current ratio. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kita mulai dengan current ratio. Dari grafik, kita bisa lihat current ratio menurun di tahun 2023, kemudian cenderung stabil bahkan sedikit naik di 2024. Mengapa ini terjadi? Penurunan di 2023 terjadi karena Indonet memasuki fase ekspansi besar. Mereka menyelesaikan H1 di 2022 dan melanjutkan pendanaan, yang meningkatkan liabilitas lancar seperti utang jangka pendek dan investasi. Yang positif adalah di 2024 rasio ini mulai stabil. Ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan komersialisasi aset data center mereka mulai membuahkan hasil. Dan untuk penurunan ini adalah konsekuensi logis dari ekspansi, bukan masalah keuangan fundamental. Kemudian yang kedua ada rasio likuiditas atau quick ratio. Quick ratio atau acid test ratio adalah pengukuran likuiditas yang lebih ketat karena mengeluarkan persediaan dari perhitungan. Quick ratio mengikuti tren current ratio dan tetap berada pada level yang sehat.
Ini penting untuk dicatat karena bisnis Indonet tidak bergantung pada persediaan. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan bayar jangka pendek perusahaan tetap aman melalui kas dan piutang, meskipun ada tekanan dari investasi besar-besaran. Jadi untuk kesimpulannya adalah likuiditas pada Indonet itu masih dalam kondisi yang cukup sehat. Dan yang ketiga ada rasio solvabilitas atau debt to equity ratio atau bisa dibilang DER. Sekarang kita masuk ke rasio solvabilitas yang mengukur struktur modal dan risiko jangka panjang. Yang pertama adalah debt to equity ratio atau DER. Perhatikan bahwa DER meningkat signifikan di tahun 2023. Ini adalah temuan yang sangat penting. Kenaikan DER disebabkan oleh investasi jangka panjang yang sangat besar, yaitu sekitar 180 miliar rupiah di tahun 2023. Investasi ini digunakan untuk memberikan pinjaman ke entitas anak dan penambahan modal yang semuanya didanai menggunakan utang. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan leverage tinggi untuk membiayai aset data center mereka. Lalu yang terakhir ada rasio solvabilitas atau time interest earned, yaitu meskipun DER meningkatkan dan menunjukkan risiko, ada kabar baik dari rasio time interest earned, yaitu menunjukkan kondisi yang sangat kuat dan stabil meskipun DER meningkat. Nah, apa artinya itu? Meskipun utang bertambah, kemampuan laba operasional atau EBIT perusahaan untuk menutup beban bunga pinjaman itu sangat terjamin. Ini mengurangi risiko gagal bayar kepada kreditur jangka panjang. Jadi meskipun leverage-nya tinggi, perusahaan masih mampu membayar bunganya dengan nyaman. Jadi kesimpulannya, time interest earned yang kuat ini memberi margin keamanan bagi Indonet dalam mengelola utangnya. Di slide 13 ada net profit margin atau NPM. Sekarang kita melihat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba melalui net profit margin. Terlihat bahwa NPM sempat menurun di tahun 2023, namun kemudian menunjukkan pemulihan yang cukup kuat di tahun 2024. Penurunan NPM di 2023 sejalan dengan perlambatan bahkan tekanan pada laba atau EPS. Hal ini terjadi karena perusahaan secara sadar mengorbankan profit jangka pendek untuk mendanai investasi masa depan. Yang menggembirakan, pemulihan NPM di 2024 membuktikan bahwa strategi turnaround tersebut berhasil, khususnya melalui peningkatan efisiensi dan komersialisasi aset data center. Ini menunjukkan pola strategi sacrifice now, gain later yang berjalan dengan baik. Kemudian kita lihat di slide 14 ada ROA dan ROE. Untuk melihat pengembalian investasi, kita menggunakan dua rasio utama, yaitu return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Keduanya cenderung menurun di tahun 2023 dan mulai stabil atau pulih kembali di 2024. Tekanan pada ROA terutama disebabkan oleh total aset yang meningkat signifikan akibat investasi CAPEX sekitar 180 miliar rupiah, sehingga aset bertambah lebih cepat dibanding laba. Sementara itu, ROE juga tertekan karena laba baru mulai pulih. Kondisi ini merupakan tantangan yang umum terjadi pada perusahaan yang sedang berada dalam fase ekspansi aset besar-besaran. Penting untuk dipahami bahwa ini adalah trade-off yang normal. Aset naik lebih dulu dan pendapatan akan menyusul. Lalu setelah 15 itu ada total asset turnover atau TATO. Selanjutnya kita melihat total asset turnover yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Terlihat bahwa TATO mengalami penurunan dari 2022 ke 2023 dan masih berlanjut di 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perusahaan lebih cepat dibandingkan peningkatan penjualannya. Aset data center yang baru sudah tercatat di neraca, namun belum mencapai tingkat okupansi maksimal, sehingga belum sepenuhnya menghasilkan pendapatan yang sebanding. Ini menjadi tantangan efisiensi yang perlu diatasi melalui percepatan komersialisasi aset dan merupakan area yang membutuhkan perhatian khusus dari manajemen. Lalu ada slide 16 yaitu rasio aktivitas lainnya. Untuk rasio aktivitas lainnya kita melihat perputaran piutang dan persediaan. Perputaran piutang meningkat di tahun 2024 yang menunjukkan proses penagihan yang lebih cepat serta kualitas pelanggan korporat yang baik. Ini merupakan sinyal positif bagi arus kas perusahaan.
Selain itu, perputaran persediaan yang sangat tinggi dan melonjak di 2024 mencerminkan efisiensi modal kerja yang sangat baik, khususnya dalam pengelolaan perangkat pendukung infrastruktur digital. Kesimpulannya, dari sisi piutang dan persediaan, manajemen modal kerja Indo Internet dapat dikatakan sangat solid. Nah, selanjutnya kita masuk kesimpulan dan penutup. Di transisi sekarang, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup, di mana kita akan menyatukan semua temuan kita. Nah, selanjutnya ada kolerasi rasio dan strategi bisnis. Mari kita hubungkan semua rasio tadi dengan strategi bisnis Indonet. Di tahun 2023, kita lihat pola yang konsisten, peningkatan utang dan aset yang tercermin dari DER dan DAR naik, serta penurunan efisien di mana ROA dan TATO turun. Semua ini secara konsisten disebabkan oleh satu hal, yaitu fase investasi CAPEX besar-besaran senilai 180 miliar rupiah untuk data center at GDC. Di tahun 2024, kita melihat pemulihan EPS dan NPM yang menunjukkan bahwa keputusan investasi heavy capex di 2023 mulai membuahkan hasil melalui peningkatan efisien dan komersialisasi aset. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan umum kinerja di tahun 2022 sampai tahun 2024. Dari semua analisis kita, mari kita simpulkan apa kekuatan dan kelemahan Indonet sendiri. Yang pertama, Kekuatan yang pertama yaitu time interest and rent ratio sangat kuat dan stabil. Ini memberikan margin keamanan yang tinggi bagi Indonet untuk menanggung beban utang ekspansi. Yang kedua yaitu ada pemulihan profitabilitas, pertumbuhan IPS yang pulih kuat di 2024 setelah turun di 2023 menunjukkan bahwa Indonet berhasil mengembalikan kinerja dan janji ekspansi akan berhasil. Nah, kelemahannya tersendiri yang pertama, di sisi lain, debt to equity ratio yang naik di 2023 menunjukkan peningkatan rasio keuangan akibat tingginya leverage yang digunakan untuk menandai aset. Kedua, total asset turnover menurun menunjukkan penurunan efisien dalam penggunaan total aset. Aset belum sempurna optimal dalam penghasilan penjualan menandakan perlunya percepatan monetisasi aset baru. Nah, selanjutnya yaitu ada rekomendasi strategis. Berdasarkan analisis kami memiliki 2 rekomendasi strategis. Yang pertama untuk manajemennya Indonet sendiri, kami merekomendasikan untuk mempertahankan disiplin biaya guna menopang net profit margin yang sudah dipulihkan. Kedua, fokusnya upaya penjualan untuk meningkatkan occupancy data center guna mengembalikan tren penurunan ROA dan TATO. Ini adalah prioritas utama. Untuk investor sendiri perlu dipahami bahwa kinerja Indonet saat ini berada dalam fase pertumbuhan beresiko. Resiko uang atau DIR harus dimonitor secara ketat. Namun, prospek return sangat cerah jika TATO berhasil dipulihkan di 2025 melalui peningkatan penjualan dari data center. Demikian presentasi kami mengenai analisis resiko keuangan PT Indo Internet Tbk periode 2022-2024. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.